KADANG. Cinta tak berhenti di kata "aku mencintaimu". Kadang cinta berhenti di titik di mana dua hati sama-sama lelah, di mana janji berubah jadi beban, dan rumah yang dulu penuh tawa berubah jadi tempat yang sunyi. Ini kisah tentang Raka, seorang suami yang kehilangan arah di tengah kesuksesan, dan Dinda, seorang istri yang terlalu lama menunggu, seseorang yang tak pernah benar-benar pulang. Mereka pernah saling berjanji untuk selalu bersama, tapi seiring waktu, janji itu perlahan kehilangan maknanya. Hingga suatu hari, satu kesalahan mengubah segalanya, meninggalkan luka yang tak bisa dihapus, dan penyesalan yang datang terlambat, namun siapa sangka, dari hati yang hancur. Kadang Tuhan justru menumbuhkan cinta yang baru, bukan dari kata-kata, tapi dari pengorbanan dan kesabaran yang tak lagi meminta balasan. Inilah perjalanan mereka, sebuah kisah tentang cinta, perselingkuhan, kehilangan, dan penyesalan. Sudah hampir tengah malam ketika Raka memarkir mobil sport hitamnya di halaman rumah. Lampu taman menyala redup, dan hanya suara jangkrik yang terdengar di antara dinginnya udara malam. Ia membuka pintu dengan langkah santai, melempar kunci ke meja, lalu menghela napas panjang. Rumah itu begitu sunyi, tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan, dan yang paling terasa tidak ada suara lembut Dinda yang biasanya menyapanya dengan senyum hangat. "Dinda," panggilnya setengah malas. Tak ada jawaban. Ia berjalan menuju dapur, hanya menemukan piring kotor di wastafel. Ia menatapnya lama, lalu menggerutu. Perempuan itu makin aneh, bahkan nyuci piring aja malas sekarang. Padahal, beberapa jam sebelumnya, Dinda sudah menunggu di ruang tamu dengan mata lelah. Ia menyiapkan makan malam kesukaannya, ayam bakar madu dan sambal terasi. Tapi waktu terus berjalan, dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Ponselnya sunyi, tanpa kabar. Dinda hanya bisa duduk diam, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Akhirnya, ia menyerah. Ia menyimpan makanan itu di meja dan masuk ke kamar. Menangis dalam diam. Raka tak tahu itu. Baginya, lembur dan makan malam dengan rekan bisnis jauh lebih penting. Ia merasa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga. Tapi perlahan, arti kata keluarga mulai kabur dari pikirannya. Pagi harinya, Dinda menyiapkan sarapan seperti biasa. Wajahnya pucat, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Raka turun dengan tergesa, jasnya sudah di tangan. "Kamu nggak makan dulu?" tanya Dinda, lembut. "Nggak sempat, aku ada meeting penting," jawabnya cepat. Dinda menatapnya sebentar. "Raka, kamu bahkan nggak sempat dengar aku bicara belakangan ini." Raka menghela napas. "Dinda, jangan mulai lagi ya. Aku kerja keras buat kita, bukan buat diriku sendiri." Dinda menahan air mata yang hampir jatuh. "Kita? Kamu yakin masih ada kata kita di antara ini semua?" Raka menatapnya dingin. "Aku nggak punya waktu buat drama pagi-pagi." Ia menutup pintu dengan keras dan pergi, meninggalkan Dinda sendirian di meja makan yang penuh makanan tak tersentuh. Hari itu Raka benar-benar sibuk, tapi bukan sibuk bekerja. Ia berada di sebuah restoran mewah bersama Clara, wanita muda dari kantor cabang. Clara tertawa dengan suara yang lembut, membuat Raka merasa muda dan diinginkan kembali. "Kamu tuh beda," kata Clara sambil menggoda. "Kalem, dewasa, tapi karismatik." Raka tertawa kecil. "Mungkin kamu aja yang bisa lihat sisi itu." Clara menatapnya penuh arti. "Mungkin karena aku tahu caranya menghargai." Kata-kata itu menusuk. Raka merasakan sesuatu yang ia anggap nyaman. Padahal, yang ia rasakan bukan cinta, hanya pelarian dari tanggung jawab yang tak pernah ia sadari. Malamnya, Dinda menunggu lagi. Kali ini tanpa harapan. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Foto itu menampilkan dua orang yang dulu begitu bahagia, berjanji untuk saling menjaga dalam suka dan duka, tapi sekarang, janji itu terasa hampa. Ia menatap wajah Raka dalam foto itu lama sekali, lalu berbisik pelan, "Janji kamu dulu indah banget, Rak. Tapi sekarang..." Bahkan kata pulang aja nggak berarti apa-apa. Ketika akhirnya Raka pulang lewat tengah malam, Dinda sudah tak di ruang tamu. Rumah tampak gelap, hanya lampu kecil di meja menyala. Di atasnya, sebuah surat terlipat rapi, tapi Raka tidak menyadarinya. Ia terlalu lelah, terlalu cuek untuk peduli. Ia langsung menuju kamar dan tidur tanpa menoleh ke meja itu, tanpa tahu bahwa surat itu akan menjadi awal dari penyesalan panjang dalam hidupnya. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika Raka bangun. Kepalanya terasa berat. Ia menguap lalu mengacak rambutnya yang berantakan. Sejenak, ia mencari-cari Dinda. Biasanya, istrinya sudah membangunkan dengan segelas kopi hitam dan suara lembut yang menenangkan. Tapi pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi. "Dinda?"
Panggilnya sambil berjalan ke dapur. Tak ada jawaban. Ia memeriksa kamar mandi, ruang tamu, dan halaman belakang kosong. Barulah pandangannya tertuju pada meja kecil di ruang tamu. Di sana, amplop putih terlipat rapi dengan namanya di depan. Untuk Raka, ia mengambilnya dengan dahi berkerut. Suaranya tercekat saat membaca tulisan di dalamnya. Raka, aku sudah mencoba menjadi istri yang sabar, menunggu kamu pulang setiap malam, mencoba memahami alasan-alasanmu yang tak pernah jelas. Tapi ternyata, aku cuma sedang menipu diri sendiri. Aku lelah menunggu seseorang yang bahkan tak ingin ditunggu. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu lagi, tapi karena cintaku sudah tidak dihargai. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari di luar sana. Dinda. Raka diam lama, napasnya tersangkut di tenggorokan. Pergi, gumamnya pelan. Dia benar-benar pergi. Ia memeriksa seluruh rumah. Lemari Dinda kosong. Foto-foto mereka di kamar utama sudah tidak ada. Hanya tersisa satu foto kecil di meja rias. Foto pernikahan mereka yang bingkainya kini tergeletak miring. Seperti simbol perasaan yang sudah retak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raka merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan sekadar orang, tapi kehangatan yang dulu ia anggap sepele. Hari itu di kantor, Raka tidak fokus sama sekali. Clara, yang biasanya menjadi pelariannya, datang dengan senyum seperti biasa. Kok mukanya tegang banget, Pak? Ada masalah di rumah? Raka menatapnya singkat. Cuma lagi nggak enak badan. Padahal pikirannya kalut. Setiap kali ia melihat layar komputer, yang muncul di kepalanya hanya wajah Dinda dan suara lembutnya yang dulu sering menenangkan. Clara mencoba mendekat. Kalau butuh teman cerita, aku selalu ada loh. Raka tersenyum hambar. Makasih, Clara. Tapi aku cuma perlu waktu. Untuk pertama kalinya, kata-kata manis Clara tidak lagi terasa menarik. Yang ia rasakan hanya kekosongan. Malam harinya, Raka pulang ke rumah yang masih sepi. Ia duduk di sofa, memandangi ruang tamu yang kini terasa asing. Dinda benar-benar pergi. Tidak ada suara piring dari dapur. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada tawa lembut yang dulu selalu menyambutnya. Ia membuka lemari pakaian di kamar mereka. Hanya tersisa beberapa baju lamanya. Di rak kecil, ada satu kotak kecil. Di dalamnya, tersimpan cincin pernikahan Dinda. Raka menggenggam cincin itu kuat-kuat. Kenapa kamu pergi gitu aja, Din? Suaranya parau. Aku Mas Tibak, aku cuma pengen semuanya stabil dulu. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu hanya alasan untuk menutupi keegoisannya sendiri. Raka mencoba menghubungi Dinda, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencari ke rumah orang tua Dinda, tapi mereka hanya berkata singkat. Dinda butuh waktu sendiri, Raka. Jangan cari dia dulu. Waktu sendiri? Raka tertawa getir. Aku bahkan gak tahu kenapa semuanya bisa sejauh ini. Ibu Dinda menatapnya tajam. Kamu tahu, nak? Kamu cuma pura-pura nggak tahu. Raka terdiam. Ia tak punya jawaban. Suatu malam, setelah seminggu berlalu, Raka kembali ke restoran tempat ia biasa bertemu Clara. Ia mencoba menghibur diri. Tapi malam itu berbeda, suasana yang biasanya hangat terasa hambar. Clara datang dengan pakaian elegan, duduk di hadapannya. Kamu kok kelihatan murung terus belakangan ini? Raka menatapnya lama, lalu berkata lirih. Kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kamu pikir nggak akan pernah pergi? Clara, kamu masih mikirin istrimu? Raka mengangguk pelan. Dia pergi, dan aku bahkan nggak tahu gimana caranya minta maaf. Clara menatapnya dengan wajah datar. Mungkin kamu memang nggak cocok sama dia, Rak. Kadang orang memang harus pergi supaya kita bisa mulai lagi. Raka menatapnya dingin. Kamu nggak ngerti. Aku nggak mau mulai lagi. Aku cuma pengen dia pulang. Ia berdiri, meninggalkan meja itu tanpa kata. Clara hanya terdiam, sadar bahwa pesonanya tak lagi punya pengaruh. Raka mengemudi tanpa arah. Hujan turun deras. Jalanan gelap dan sepi. Di dalam mobilnya, suara hujan seolah menggema bersama pikirannya yang berantakan. Ia berhenti di depan rumah. Mereka rumah yang kini gelap dan kosong. Ia duduk di ruang tamu, membaca lagi surat Dinda yang mulai kusut karena sering ia buka. Setiap kalimatnya terasa seperti cambuk di dadanya. Aku lelah menunggu seseorang yang bahkan tak ingin ditunggu. Raka, air matanya jatuh untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia baru sadar, selama ini Dinda tidak pernah meminta harta, tidak pernah menuntut kemewahan. Ia hanya ingin kehadiran sesuatu yang tidak pernah Raka beri. Raka menatap foto pernikahan mereka yang tersisa di meja rias. Ia memegangnya dan berbisik pelan. Dinda, aku janji, aku bakal berubah. Cuma pulanglah dulu, sekali ini aja. Tapi tak ada jawaban, hanya suara hujan yang terus turun, menutupi isak tangis seorang suami yang baru belajar apa arti kehilangan. Setiap pagi Raka bangun di ranjang yang sama.
tapi selalu merasa ada kekosongan di sampingnya. Ruang kosong yang dulu diisi Dinda, kini hanya menyisakan dingin dan sepi. Hari-hari berjalan berat. Di kantor, ia mulai kehilangan fokus. Beberapa rekan menatapnya heran karena pria yang dulu selalu percaya diri dan tegas, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Suatu siang, sekretarisnya berkata, "Pak, Anda sudah 3 kali menunda meeting dengan klien besar." Mereka mulai komplain. Raka hanya mengangguk lemah. "Pindahkan ke minggu depan." Setelah sekretaris keluar, Raka bersandar di kursi. Ia menatap foto pernikahan yang kini selalu ia bawa di meja kerjanya. Foto itu jadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Raka akhirnya memutuskan untuk mencari Dinda. Ia pergi ke rumah orang tua Dinda lagi, tapi jawaban yang sama ia dapat. Dinda masih belum mau ditemui, kata ibu mertuanya. "Bu, saya cuma mau bicara sebentar," pinta Raka lirih. "Sudah cukup, Raka. Kamu udah nyakitin dia terlalu lama. Kalau kamu benar-benar cinta, biarkan dia tenang dulu." Raka "Tapi saya takut kehilangan dia selamanya." Ibu Dinda menatapnya tajam, tapi di balik matanya ada sedikit iba. Kadang orang baru sadar nilai seseorang setelah kehilangan. Tapi masalahnya, nggak semua kehilangan bisa diperbaiki. Kata-kata itu menancap dalam. Beberapa hari kemudian, Raka mendengar dari teman lama Dinda bahwa ia mungkin tinggal di Bandung, di rumah sepupu jauhnya. Tanpa pikir panjang, Raka langsung mengemudi ke sana. Perjalanan panjang itu terasa seperti penebusan dosa baginya. Hujan mengguyur sepanjang jalan, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melihat wajah Dinda, meski hanya sebentar. Sesampainya di Bandung, ia berhenti di depan rumah sederhana bercat hijau. Ia mengetuk pintu pelan. Seorang wanita muda membuka pintu. Ternyata sepupu Dinda, Ririn. "Mas Raka?" Ririn tampak terkejut. "Iya, Dinda di sini kan? Aku cuma mau bicara sebentar." Ririn menatapnya dengan ragu. "Mas, Dinda nggak mau ditemui. Dia minta aku nggak kasih tahu siapapun tempatnya." Raka menatap penuh harap. "Ririn, tolonglah, aku cuma mau minta maaf. Aku janji nggak akan maksa." Ririn akhirnya menghela napas. "Tunggu di sini." Beberapa menit kemudian, Dinda muncul di pintu. Wajahnya pucat, matanya sedikit bengkak, tapi tetap terlihat tenang. "Raka tuh." Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya kaku Dinda. Suaranya nyaris tak terdengar. Dinda menatapnya tanpa ekspresi. "Ngapain kamu kesini, Ra?" Raka menelan ludah. "Aku cuma mau minta maaf. Aku salah. Aku terlalu sibuk sama diriku sendiri. Aku nyakitin kamu." Dinda menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu baru sadar sekarang? Setelah semua yang aku tanggung sendirian? Aku tahu aku salah, Din. Tapi aku bisa berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu." Dinda menghela napas panjang. "Raka, kamu tahu nggak, waktu aku masih di rumah, aku tiap malam nunggu kamu pulang. Aku masak, aku nulis pesan yang nggak pernah terkirim, aku berdoa supaya kamu berubah. Tapi kamu nggak pernah datang." Raka menandak, menahan perih. Aku cuma mikirin kerjaan, status, semua hal yang nggak penting." "Ya, dan kamu baru sadar setelah aku pergi," jawab Dinda datar. "Kamu nggak tahu gimana rasanya jadi orang yang selalu nunggu, tapi nggak pernah ditunggu balik." Raka mencoba mendekat, tapi Dinda mundur satu langkah. "Jangan, Ra. Aku masih butuh waktu. Aku nggak mau balik ke rumah itu dan ngerasain sakit yang sama lagi. Din, tolong. Aku nggak bisa tanpamu." Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu cuma belum belajar caranya. Sekarang giliran aku yang belajar hidup tanpa kamu." "Henning." Raka ingin bicara lagi, tapi lidahnya keluh. Ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka itu. Setelah pertemuan itu, Raka pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Sepanjang perjalanan, kepalanya dipenuhi suara Dinda yang terus terngiang, suara penuh kelelahan, bukan amarah. Sesampainya di rumah, ia membuka ponselnya dan menatap foto lama mereka saat liburan pertama setelah menikah. Dinda tersenyum lepas, memegang tangan Raka yang dulu ia percaya sepenuhnya. Raka memejamkan mata. "Aku janji, Din. Aku bakal buktiin. Aku nggak cuma mau minta maaf. Aku mau jadi orang yang pantas buat kamu." Beberapa minggu berlalu, Raka benar-benar berubah. Ia mulai datang tepat waktu ke kantor, berhenti keluar malam, bahkan memutus komunikasi dengan Clara secara resmi. Ketika Clara mencoba menemuinya lagi, Raka berkata tegas, "Aku nggak akan terus hidup dalam kesalahan. Jangan hubungi aku lagi." Namun perubahan itu tidak serta-merta memperbaiki segalanya. Raka masih harus hidup dalam kesepian, karena Dinda belum mau kembali. Ia menulis surat setiap malam, surat yang tak pernah dikirim. Surat-surat itu berisi penyesalan, harapan, dan doa yang entah akan sampai atau tidak. Suatu sore, ia menerima amplop kecil di depan pintu rumahnya. Tidak ada nama pengirim,
Hanya tulisan singkat di atasnya, untuk Raka. Dari seseorang yang dulu pernah mencintaimu dengan sepenuh hati. Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop itu. Isinya hanya satu lembar kertas, dengan tulisan tangan Dinda. Raka, aku lihat kamu mulai berubah. Aku senang kamu akhirnya sadar. Meski semua sudah terlambat untuk disebut perbaikan. Tapi aku belum tahu apakah aku siap kembali. Luka ini masih butuh waktu untuk sembuh. Jangan tunggu aku. Tapi kalau memang takdir, mungkin suatu hari kita bisa bicara lagi. Bukan sebagai suami istri, tapi dua orang yang sudah belajar menghargai cinta dengan cara yang benar. Dinda, air mata Raka menetes. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah memeluk kenangan yang masih ia jaga. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyesali kepergian Dinda. Ia mulai belajar menerima bahwa kadang cinta tak selalu berarti memiliki. Sudah hampir 2 bulan sejak Dinda meninggalkan rumah. Waktu terasa berjalan lambat untuk Raka. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membuat kopi sendiri, lalu duduk di meja makan yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Dulu, meja itu selalu ramai dengan suara tawa Dinda. Sekarang hanya terdengar suara sendok dan napasnya sendiri. Tapi kali ini ia tidak marah dengan kesunyian itu. Ia menerimanya sebagai hukuman yang pantas. Hari-harinya mulai teratur. Raka mulai mengurus hal-hal kecil yang dulu selalu ia abaikan. Mencuci piring, membersihkan rumah. Bahkan, menyiram tanaman Dinda yang dulu ia anggap tidak penting. Ia mulai sadar. Hal-hal kecil itulah yang dulu membuat rumah mereka terasa hidup suatu pagi. Tetangga sebelah, Bu Ratri, melihat Raka sedang menyapu halaman. Wah, akhirnya Pak Raka keluar juga dari gua kantornya. Godanya sambil tersenyum. Raka hanya tersenyum tipis. Iya Bu, lagi belajar jadi manusia biasa. Bu Ratri tertawa kecil. Istrinya pasti senang kalau lihat kamu sekarang. Rakaman, saya cuma berharap masih ada waktu untuk itu. Di kantor, semua orang mulai memperhatikan perubahan Raka. Ia tidak lagi datang dengan wajah tegang atau nada tinggi. Ia lebih banyak mendengarkan. Salah satu stafnya berkata, Pak, Bapak sekarang beda banget ya. Lebih sabar. Raka hanya menjawab pelan, kadang butuh kehilangan sesuatu buat tahu gimana caranya menghargai. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Clara, yang dulu menjadi pelarian Raka, mulai merasa tersisih. Clara datang ke ruangannya tanpa janji. Raka, kita perlu bicara, katanya sambil menutup pintu. Raka mengangkat wajahnya, tenang tapi dingin. Ada apa, Clara? Clara menatapnya dengan mata memerah. Kamu berubah banget sejak istrimu pergi. Kamu bahkan gak peduli sama aku lagi. Raka menarik napas panjang. Clar, aku harus jujur. Aku dulu deket sama kamu karena aku nyari pelarian. Tapi yang kulakuin ke kamu dan ke Dinda dua-duanya salah. Aku gak mau terus hidup dalam kesalahan. Clara menatapnya tak percaya. Jadi, gitu aja. Kamu tinggalin aku begitu aja? Raka menatapnya dengan tatapan yang jujur. Aku gak pernah punya kamu, Clar. Aku cuma kehilangan diriku sendiri waktu itu. Clara menahan air mata, lalu berlari keluar. Raka hanya bisa menatap pintu tertutup. Merasa bersalah, tapi juga lega. Ia tahu, memutus hubungan itu adalah bagian dari penebusan yang harus ia jalani. Raka pulang dengan tubuh lelah. Tapi kali ini, ia tidak menyalakan TV atau membuka laptop. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto Dinda yang kini ia gantung kembali di dinding. Di meja, ia menulis surat. Surat itu tidak akan dikirim. Tapi ia tulis dengan hati yang tulus. Dinda, hari ini aku menolak godaan yang dulu aku anggap biasa. Aku belajar menahan diri, menghargai kejujuran, dan memahami kalau cinta bukan tentang siapa yang membuatku nyaman, tapi siapa yang tetap bertahan meski aku sulit dicintai. Aku nggak tahu kamu bakal baca surat ini atau enggak, tapi aku ingin kamu tahu. Aku sedang berusaha menjadi versi terbaik dari diriku, bukan karena aku berharap kamu kembali, tapi karena kamu pantas punya suami yang lebih baik dari aku yang dulu. Air matanya menetes di ujung kalimat terakhir. Ia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam kotak kecil di samping foto pernikahan mereka. Tempat ia menyimpan semua surat untuk Dinda yang belum pernah ia kirim. Kabar mengejutkan datang. Salah satu sahabat Dinda, Riri, menghubungi Raka lewat pesan. Raka, Dinda ada di rumah sakit. Dia jatuh waktu kerja di kafe tempatnya bantuin temanku di Bandung, Roka Turjet. Tanpa pikir panjang ia langsung berangkat malam itu juga. Selama perjalanan ke Bandung, pikirannya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Jangan apa-apa, Den. Aku belum sempat minta maaf dengan benar. Gumamnya berulang kali. Setibanya di rumah sakit, ia melihat Dinda berbaring di ranjang dengan perban di pergelangan tangan. Wajahnya pucat, tapi masih tenang. Raka berdiri di ambang pintu, takut melangkah. Ia ingin memeluk Dinda, tapi ragu apakah ia berhak melakukannya.
Dinda membuka mata dan menatapnya. Kamu ngapain kesini, Rak? Suaranya lemah tapi jelas. Raka berjalan mendekat perlahan. Aku dengar kamu jatuh. Aku khawatir. Dinda menatap ke arah jendela. Aku cuma kelelahan. Itu aja. Raka duduk di kursi di samping ranjangnya. Biar aku jagain kamu malam ini. Dinda menggeleng. Enggak, kamu nggak perlu repot. Raka menatapnya dalam. Ini bukan repot, Din. Ini tanggung jawab yang harusnya aku lakukan dari dulu. Dinda diam cukup lama. Akhirnya, ia berkata pelan. Raka, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah bener-bener benci kamu. Aku cuma kecewa. Kamu terlalu sibuk membuktikan ke dunia kalau kamu hebat. Padahal aku cuma butuh kamu hadir. Raka menandok, menahan air mata. Dan aku bakal habiskan sisa hidupku buat belajar hadir. Malam itu, Raka tetap di sana. Duduk di kursi sepanjang malam tanpa tidur. Ia menggenggam tangan Dinda yang lemah. Sementara perawat datang sesekali memeriksa tekanan darahnya, ketika fajar menyingsing, Dinda membuka mata lagi dan menatapnya. Ada sedikit senyum di wajahnya, tipis tapi nyata. Terima kasih udah datang, Ra, katanya lembut. Raka mengangguk, suaranya bergetar. Aku janji nggak akan pergi lagi, Din. Dinda menatapnya dalam-dalam. Jangan janji, Ra. Janji itu udah nggak berarti banyak. Tunjukkan aja. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lembut ke dada Raka. Tapi ia tahu, kali ini Dinda benar. Janji memang sudah tak berarti, kecuali ia buktikan lewat perbuatan. Beberapa hari kemudian, Dinda diperbolehkan pulang. Raka mengantar dan memastikan semuanya baik-baik saja. Ia tidak memaksa Dinda kembali ke rumah mereka di Jakarta. Sebaliknya, ia berkata, aku bakal sering ke sini. Bukan buat maksa kamu pulang, tapi buat bantu apapun yang kamu butuh. Dinda tersenyum kecil. Kalau kamu serius, tunjukkan dengan cara itu. Raka mengangguk. Aku akan tunjukkan, Din. Kali ini tanpa janji. Malam itu, Raka pulang ke Jakarta dengan hati yang penuh tekad. Ia sadar, menebus kesalahan bukan soal memaksa seseorang memaafkanmu, tapi soal menunjukkan bahwa kamu memang layak dimaafkan. Ia menatap langit malam dan berbisik. Janji mungkin udah kehilangan maknanya, tapi aku masih punya kesempatan buat membuat arti baru dari janji itu. Sudah hampir 2 bulan sejak Dinda keluar dari rumah sakit. Meski mereka belum kembali tinggal bersama, hubungan antara Raka dan Dinda perlahan mulai membaik. Raka kini sering mengunjungi Dinda di Bandung setiap akhir pekan. Kadang ia membantu membersihkan rumah kontrakannya, kadang hanya duduk berdua di teras sambil menyeruput teh hangat. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi keheningan mereka kali ini berbeda, bukan dingin, melainkan tenang. Suatu sore, Raka datang membawa beberapa bahan masakan. Aku masak makan malam, ya, katanya sambil menenteng tas belanjaan. Dinda menatapnya curiga. Kamu bisa masak? Raka tersenyum malu. Pispet. Kalau kamu siap makan sesuatu yang mungkin rasanya nggak jelas. Dinda tak kuasa menahan tawa kecil. Itu pertama kalinya ia tertawa lagi di depan Raka setelah sekian lama. Meski dapur berantakan dan ayam bakar buatan Raka agak gosong, suasana terasa hangat. Lumayan, kata Dinda setelah menelan sesuap. Rasanya lebih baik dari kelakuanmu dulu. Raka tertawa kecil. Berarti aku ada kemajuan. Dinda tersenyum samar, tapi matanya menyimpan perasaan yang kompleks antara rindu, takut, dan ragu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seminggu kemudian, Clara tiba-tiba muncul di kantor Raka. Ia terlihat berbeda. Rambutnya lebih pendek, wajahnya tampak lelah. Raka, aku cuma mau ngomong sebentar, katanya dengan nada datar. Raka menatapnya waspada. Clara, aku pikir kita udah sepakat buat nggak ketemu lagi. Clara mengangguk pelan. Aku tahu, tapi ini penting. Aku hamil. Rocketarium. Dunia seolah berhenti berputar. Hamil. Suaranya tercekat. Clara mengangguk lagi. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak minta kamu tanggung jawab. Aku cuma nggak mau bohong. Aku juga nggak tahu harus gimana. Raka berdiri, menatapnya dalam-dalam. Kamu yakin itu anakku? Clara menatap ke bawah. Waktu itu, ya, cuma kamu. Raka terduduk lemas di kursinya. Semua kerja keras dan perubahan yang ia bangun perlahan runtuh dalam hitungan detik. Bayangan Dinda terlintas di pikirannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini padanya? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Dalam hati, ia merasa hancur. Bukan hanya karena kabar itu, tapi karena ia tahu, satu kesalahan dari masa lalu kini menuntut tanggung jawabnya di masa depan. Kalau aku diam, aku pengecut, gumamnya lirih. Kalau aku jujur, aku bisa kehilangan Dinda lagi. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih tidak lari. Ia tahu, kali ini ia harus menghadapi segalanya dengan jujur tanpa kebohongan.
Tanpa alasan, Raka pergi ke Bandung. Begitu tiba di depan rumah kontrakan Dinda, langkahnya terasa berat. Ia mengetuk pintu dengan jantung berdebar. Dinda membukakan pintu, tersenyum lembut. "Kamu datang pagi banget. Ada apa?" Raka menarik napas panjang. "Din, ada hal penting yang harus aku omongin." Dinda menatapnya heran. "Kenapa mukamu tegang banget?" Raka menandok, lalu berkata pelan, "Clara datang ke kantor kemarin. Dia bilang dia hamil." Dinda membeku. Senyum di wajahnya langsung hilang. Suasana berubah sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. "Anak kamu?" tanya Dinda pelan. Suaranya bergetar. Raka menatap matanya dengan jujur. "Aku nggak bisa pastikan, tapi kemungkinan besar." "Iya." Dinda menatapnya tajam, menahan air mata yang mulai menggenang. "Jadi selama ini kamu bilang udah berubah, tapi masa lalumu masih ngejar kamu ke sini?" Raka mengangguk. "Iya, Din, dan aku nggak mau sembunyi. Aku siap tanggung jawab, apapun hasilnya." Dinda berbalik, berjalan ke dalam rumah, mencoba menyembunyikan tangisnya. "Raka, kamu tahu nggak? Aku udah mulai belajar memaafkan kamu. Aku pikir mungkin kita masih punya kesempatan. Tapi sekarang..." Suaranya pecah. "Aku nggak tahu apakah aku bisa lihat kamu tanpa ingat pengkhianatan itu lagi." Raka menahan air mata. "Aku ngerti, Din. Tapi kali ini aku nggak akan kabur. Aku akan hadapi semua yang udah aku perbuat." Dinda berbalik, menatapnya dengan mata penuh luka. "Mungkin kamu akhirnya belajar tanggung jawab, tapi harga dari pelajaran itu terlalu mahal buat aku bayar lagi." Ia menutup pintu perlahan. Raka berdiri lama di depan pintu itu, menatap gagang pintu seolah menunggu mukjizat yang tak pernah datang. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Clara memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Raka menemaninya, meski hatinya terasa remuk setiap kali memikirkan Dinda di ruang tunggu klinik. Clara berkata pelan, "Raka, aku tahu kamu nggak mencintai aku, tapi aku juga nggak mau menghancurkan hidupmu. Kalau kamu nggak siap, aku bisa urus ini sendiri." Raka menatapnya dengan serius. "Enggak, Clara. Kalau anak itu memang anakku, aku akan tanggung jawab. Tapi bukan berarti aku akan hidup dengan kebohongan lagi." Clara mengangguk pelan, air matanya jatuh. Ia tahu Raka bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar dan ternyata bayi itu bukan anak Raka. Clara menangis terseduh di klinik, meminta maaf berkali-kali. "Aku cuma takut sendirian, Ra. Aku pikir kalau aku bilang itu anakmu, aku nggak akan ditinggal," katanya lirih. Raka menatapnya dengan mata lembut. "Aku maafin kamu, Clara. Tapi mulai sekarang, tolong, kita sama-sama belajar hidup dengan jujur." Namun, meski masalah itu selesai, hubungan Raka dan Dinda tetap retak. Dinda tahu kebenaran, tapi hatinya sudah terlanjur terluka lagi. Suatu malam, Raka menulis surat panjang untuk Dinda dan mengirimkannya lewat pos. Isinya bukan janji, melainkan pengakuan tulus Dinda. "Aku sudah belajar bahwa perubahan bukan berarti kesalahan bisa dihapus. Kesalahan akan selalu ada. Tapi yang membedakan adalah bagaimana aku menanggungnya. Aku nggak minta kamu percaya lagi. Aku cuma ingin kamu tahu. Kali ini aku jujur bukan karena ingin diterima, tapi karena aku ingin jadi manusia yang benar. Kalau suatu hari kamu bisa melihat aku lagi tanpa rasa benci, itu sudah cukup bagiku." Beberapa minggu kemudian, Dinda membalas surat itu. Isinya hanya satu kalimat. "Aku belum bisa melupakan, tapi aku juga nggak bisa membenci. Waktu yang akan menentukan apakah kita masih punya akhir yang pantas." Raka membaca kalimat itu berkali-kali. Ia tahu masih ada secercah harapan kecil, tapi nyata. Ia menatap langit malam dari balkon rumahnya dan berkata pelan, "Baiklah, Din. Aku akan sabar. Aku akan terus berjuang. Bukan buat balikan, tapi buat pantas dimaafkan." Sudah hampir 3 bulan sejak surat terakhir dari Dinda datang. Kalimat singkat itu masih terpatri jelas di kepala Raka. "Aku belum bisa melupakan, tapi aku juga nggak bisa membenci." Setiap kali ia membaca kalimat itu, ada sedikit harapan yang menyalakan semangatnya. Namun, di balik harapan itu, ada ketakutan yang terus menghantui. Ketakutan bahwa waktu mungkin akan memisahkan mereka sepenuhnya. Hari-hari Raka kini sederhana. Ia tidak lagi mengejar kontrak besar atau menghadiri pesta bisnis. Setiap Sabtu, ia berangkat ke Bandung. Sekadar memastikan Dinda baik-baik saja. Tapi Dinda tidak selalu mau ditemui. Kadang, ia hanya meninggalkan bungkusan di depan rumah. Makanan kesukaan Dinda, bunga melati kecil, atau surat pendek yang ditulis dengan hati-hati. Di dalam surat itu tidak ada kata maaf lagi. Hanya ucapan sederhana seperti, "Jaga dirimu baik-baik. Aku masak sup jamur yang dulu kamu suka. Taruh di depan pintu. Jangan lupa dimakan ya." Namun, meski Dinda jarang membalas, ia tahu semua yang Raka kirim tidak terbuang. Kadang mangkuk bekas makanannya diletakkan di depan pintu keesokan paginya. Pertanda kecil
bahwa Dinda masih membaca, masih memperhatikan. Dinda duduk di teras rumah kontrakannya, memandangi langit Bandung yang mulai gelap. Di pangkuannya, ada surat dari Raka yang baru saja datang. Dinda, aku nggak tahu apa aku masih punya tempat di hatimu, tapi aku tetap akan berdoa untukmu setiap malam. Kalau aku nggak bisa jadi alasan kamu bahagia, biarlah aku jadi orang yang dayam-dayam mendoakanmu dari jauh. Surat itu membuat dada Dinda sesak. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa sih kamu nggak kayak gini dulu, Ra? Gumamnya pelan. Ririn, sepupunya yang tinggal bersamanya, datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kak, kamu masih cinta sama Mas Raka ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Dinda terdiam. Aku nggak tahu, Rin. Kadang aku kangen, tapi kadang aku takut. Takut apa? Takut kalau semua cuma sementara. Takut kalau aku maafin dia balik jadi orang yang dulu. Ririn tersenyum lembut. Tapi kalau kamu nggak coba percaya lagi, kamu nggak akan tahu kan, Kak? Kadang, orang bisa berubah kalau dia punya alasan yang cukup kuat buat bertahan. Dinda menatap ke arah surat itu lagi. Mungkin benar, pikirnya. Tapi luka yang sudah terlalu dalam tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Sementara itu, Raka mendapat kabar buruk dari kantor. Salah satu proyek besar perusahaan gagal karena kelalaian timnya, dan ia disalahkan oleh dewan direksi. Ia kehilangan posisi penting yang dulu sangat ia banggakan. Ketika pulang ke rumah malam itu, ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong. Dulu, jika hal seperti ini terjadi, ia akan marah, menyalahkan orang lain. Tapi kini, ia hanya tersenyum getir. Lucu, ya, gumamnya. Dulu aku rela kehilangan Dinda demi kerjaan. Sekarang kerjaan hilang, tapi aku malah belajar tenang. Namun, kehilangan itu juga mengguncang kehidupannya. Tabungannya mulai menipis, dan ia harus menjual mobil mewahnya untuk bertahan. Tapi di tengah keterpurukan itu, ia tetap pergi ke Bandung tiap akhir pekan. Bahkan dengan kereta ekonomi, Raka duduk di dalam gerbong, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Baginya, setiap perjalanan menuju Bandung bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan batin, menuju versi dirinya yang lebih baik. Ketika Raka tiba di Bandung lebih awal, ia melihat Dinda keluar dari kafe tempat ia bekerja paruh waktu. Dinda tampak sibuk membawa kardus, hampir terjatuh karena tangannya penuh. Refleks, Raka menghampirinya dan membantu mengangkat kardus itu. Dinda menoleh, terkejut. Raka, kamu ngapain di sini? Raka tersenyum kecil. Kebetulan, lewat. Lihat kamu hampir jatuh. Ya aku bantu. Dinda menghela napas. Kamu selalu kebetulan lewat di tempat aku ada. Raka tertawa pelan. Mungkin karena semesta tahu aku masih punya tanggung jawab di sini. Mereka berjalan berdampingan membawa kardus ke dalam kafe. Setelah selesai, Dinda duduk di kursi dekat jendela. Raka berdiri, tapi Dinda menepuk kursi di depannya. Dudlap, aku nggak nyuruh kamu pergi kok. Mereka berbicara lama. Lebih lama dari yang pernah mereka lakukan selama berbulan-bulan. Dinda mendengarkan dengan saksama ketika Raka bercerita tentang pekerjaannya yang hancur. Tentang bagaimana ia belajar menata ulang hidup dari nol. Aku kehilangan banyak hal, Din, katanya lirih. Tapi anehnya, aku malah merasa lebih hidup sekarang. Dinda menatapnya. Kamu nggak marah sama semua yang terjadi? Raka menggeleng. Aku udah cukup banyak marah seumur hidup. Sekarang aku cuma mau tenang. Kalau Tuhan ngasih aku kesempatan kedua, aku mau gunain itu buat benerin yang udah rusak. Untuk pertama kalinya, Dinda melihat ketulusan di mata Raka, bukan sekadar penyesalan, tapi ketenangan yang datang dari keikhlasan. Sejak hari itu, Dinda mulai lebih terbuka. Ia tidak lagi menolak ketika Raka datang berkunjung. Kadang mereka makan bersama, kadang hanya berbincang tentang hal-hal sederhana. Namun, meski hubungan mereka mencair, Dinda tetap menjaga jarak. Ia masih takut jatuh di tempat yang sama 2 kali. Suatu malam, setelah mengantar Dinda pulang dari kafe, Raka berhenti di depan rumahnya dan berkata, Din, aku nggak akan maksa kamu buat balik. Tapi kalau suatu hari kamu ngerasa siap, aku akan selalu di sini. Dinda menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, Ra, dulu aku selalu nunggu kamu ngomong kayak gini. Tapi waktu itu kamu terlalu sibuk buat lihat aku. Raka, aku tahu, dan itu kesalahan terbesarku. Mereka berdua terdiam. Malam terasa panjang, tapi ada ketenangan di antara mereka. Ketenangan yang lahir bukan dari janji, tapi dari kejujuran dan luka yang perlahan sembuh. Setelah Raka pergi, Dinda duduk di ruang tamunya sendiri, menatap foto lama pernikahan mereka yang masih ia simpan diam-diam di laci. Ia mengeluarkannya, mengusap debu di bingkainya, lalu bergumam pelan, mungkin aku memang belum siap melupakan. Sementara itu, Raka duduk di dalam kereta pulang ke Jakarta. Ia menatap ponselnya, membaca pesan singkat dari Dinda.
Terima kasih udah bantuin di kafe tadi. Hati-hati di jalan, ya hanya itu. Tapi Bogi Raka, pesan sederhana itu terasa lebih berarti daripada 1000 kata cinta. Ia tersenyum, menatap jendela yang memantulkan wajahnya, dan berbisik, waktu mungkin masih panjang, tapi aku nggak akan menyerah. Aku akan terus buktiin, Din, bahkan tanpa janji sekalipun. Matahari pagi menembus jendela kecil rumah kontrakan Dinda di Bandung. Ia menatap secangkir kopi di meja, lalu memandang surat yang baru datang pagi tadi. Nama pengirimnya, Raka Pratama. Namun, kali ini bukan surat biasa. Di dalam amplop itu, ada undangan pameran amal di Jakarta, yang diadakan oleh perusahaan tempat Raka dulu bekerja. Di sudut undangan, ada catatan tulisan tangan. Din, aku ingin kamu datang. Bukan untuk lihat aku, tapi untuk lihat sejauh apa aku berusaha memperbaiki diriku. Kalau kamu nggak mau, aku juga bisa ngerti. Dinda menatap tulisan itu lama. Di satu sisi, ia penasaran dengan perubahan Raka. Di sisi lain, hatinya masih ragu. Apakah aku siap bertemu dia lagi? Bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah menghancurkan aku. Sementara itu, di Jakarta, Raka sibuk mempersiapkan acara pameran amal itu. Ia sudah tidak lagi menjadi direktur utama, tapi kini bekerja sebagai konsultan sosial yang membantu anak-anak korban perceraian. Ironis, pikirnya, dulu aku yang menghancurkan rumah tangga sendiri. Sekarang aku bantu orang lain memperbaiki milik mereka. Raka berdiri di depan panggung, mengatur dekorasi sambil menghela napas panjang. Lucu ya, katanya pada Arga, temannya yang kini jadi rekan kerjanya. Kadang Tuhan gak balas dengan hukuman, tapi dengan kesempatan buat menebus. Arga tersenyum. Mungkin itu tandanya kamu udah siap berdamai sama diri sendiri. Raka mengangguk pelan, tapi jauh di dalam hatinya masih ada satu hal yang belum damai. Dinda, hari pameran pun tiba. Aula besar itu dipenuhi tamu undangan, wartawan, dan anak-anak dari berbagai yayasan. Raka sibuk berbincang dengan tamu, tapi matanya terus melirik ke arah pintu masuk. Hingga akhirnya, langkah yang ia tunggu datang juga. Dinda muncul, mengenakan dress sederhana berwarna krem. Ia tampak gugup, tapi tetap anggun. Raka terpaku beberapa detik sebelum akhirnya menghampiri. Terima kasih udah datang, Din, ucapnya pelan. Dinda tersenyum tipis. Aku cuma penasaran, apa kamu beneran berubah, atau cuma pintar ngomong kayak dulu? Raka tertawa kecil. Mudah-mudahan yang pertama, suasana canggung tapi hangat. Mereka berdua berjalan mengelilingi pameran, melihat foto-foto anak-anak yang tersenyum. Salah satu foto membuat Dinda berhenti. Foto anak kecil yang sedang memeluk ibunya dengan caption, "Kadang cinta yang tulus tidak butuh janji, hanya butuh keberanian untuk tetap tinggal." Dinda menatap foto itu lama, lalu berkata lirih, "Kamu yang nulis caption ini?" Raka mengangguk. "Ya, karena dulu aku nggak berani tinggal waktu semuanya sulit. Aku belajar, Din, bahwa cinta nggak berhenti di maaf tapi dimulai dari tanggung jawab." Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan Raka yang dulu, tapi seseorang yang benar-benar menyesal dan berubah. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Clara datang ke acara itu bersama seorang pria asing. Dinda terkejut melihatnya. Clara menatap mereka berdua dan tersenyum kikuk. "Raka, Dinda, aku nggak nyangka bisa ketemu di sini." Dinda hanya mengangguk sopan. "Aku juga nggak nyangka." Pria di samping Clara menyalami Raka. "Saya Adi, tunangannya Clara." Raka tersenyum sopan, tapi dalam hati campur aduk. Setelah mereka pergi, Dinda menatap Raka. "Dia udah tunangan sekarang?" "Iya, aku baru tahu juga," jawab Raka lirih. Dinda menatapnya lama, lalu berkata, "Lucu ya, dulu kamu kehilangan aku karena dia. Sekarang dia yang menemukan kebahagiaan, sementara kamu masih berjuang nyari maafku." Raka, mungkin itu harga dari semua yang aku perbuat. Acara selesai, tapi hati Dinda belum tenang. Malam itu, ia menginap di Jakarta di rumah sepupunya. Namun, pikirannya terus memutar percakapan di pameran tadi. Raka benar-benar terlihat berbeda. Caranya bicara, caranya menatap, bahkan caranya menahan diri. Tidak lagi seperti pria yang dulu hanya tahu ego. Namun rasa takut masih membayang. Dinda tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi hatinya mulai melemah setiap kali mengingat tatapan tulus Raka tadi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka masuk. "Terima kasih udah datang. Aku nggak tahu apa aku masih punya kesempatan, tapi cukup bisa lihat kamu tersenyum lagi aja. Aku udah bersyukur." Dinda menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan, "Raka, kalau kamu benar-benar berubah, jangan buktiin ke aku, buktiin ke hidup kamu sendiri." Raka membaca pesan itu dan menatap layar lama. Ia tahu, kalimat itu bukan penolakan, tapi ujian.
Dinda kembali ke Bandung. Namun, sejak kepulangannya, pikirannya terus gelisah. Ia mulai sering termenung, bahkan saat bekerja. Ririn, sepupunya, memperhatikan perubahan itu. "Kak, kamu udah mikir mau balikan sama Mas Raka ya?" Dinda diam. "Aku nggak tahu, Rin. Aku masih sayang. Tapi aku takut rasa itu cuma nostalgia. Kalau aku salah langkah lagi, aku yang hancur." "Kadang, Kak," kata Ririn lembut, "hati itu cuma perlu satu alasan kecil buat percaya lagi. Tapi kalau kamu terus nyari alasan buat takut, kamu nggak akan pernah sembuh." Ucapan itu menampar Dinda pelan. Malam itu ia menulis di buku hariannya. "Mungkin Tuhan nggak mau aku terus lari dari luka. Mungkin sekarang waktunya aku belajar berdamai, bukan karena Raka, tapi karena aku ingin tenang." Namun ketika Dinda mulai membuka hati, takdir kembali mengetes mereka. Raka tiba-tiba mendapat tawaran kerja besar di luar negeri. Kontrak 2 tahun di Singapura. Posisi yang bisa membantunya memulai hidup baru. Arga, rekannya, menasihati, "Kalau kamu terima tawaran ini, hidupmu bisa stabil lagi. Tapi kalau kamu tetap di sini cuma karena Dinda, gimana kalau dia nggak pernah balik ke kamu?" Raka termenung lama malam itu. Ia duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap langit. Dulu, ia akan langsung ambil tawaran itu tanpa pikir panjang. Tapi kini, ia justru takut kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada karier akhirnya. Ia memutuskan menulis pesan untuk Dinda. "Din, aku dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku belum tahu mau ambil atau enggak. Aku cuma pengen tahu, kalau aku pergi, kamu bakal ngerasa kehilangan nggak?" Pesan itu terkirim, tapi tidak dibalas. Hari berganti hari, tak ada jawaban. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, Raka mendapat surat di depan pintunya. Tulisan tangan yang ia kenal betul. Isinya, "Raka, aku nggak tahu apa aku siap balikan. Tapi aku tahu aku nggak mau kamu pergi. Karena entah kenapa, setelah semua yang terjadi, hatiku masih nunggu kamu pulang setiap Sabtu sore. Kalau kamu masih pengen berjuang, aku nggak akan lari lagi." Raka menatap surat itu, meneteskan air mata untuk pertama kalinya bukan karena kehilangan, tapi karena harapan. Malam itu, Raka menatap ke langit, tersenyum, dan berkata pelan, "Terima kasih, Din. Kamu akhirnya kasih aku alasan buat tetap tinggal." Di sisi lain, Dinda menatap foto lama mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berani berkata dalam hati, mungkin ini waktunya berhenti menyalahkan, dan mulai membangun lagi. Raka kini kembali ke Bandung. Bukan lagi sekadar tamu yang datang setiap akhir pekan, tapi pria yang benar-benar ingin memperbaiki segalanya. Dari hati, dari cara hidup, dari caranya memperlakukan cinta. Namun, meski Dinda sudah mulai membuka diri, hubungan mereka masih rapuh. Mereka seperti dua orang yang berjalan di atas kaca tipis. Salah langkah sedikit, semuanya bisa pecah lagi. Suatu sore, Dinda mengajak Raka minum kopi di kafe tempat ia bekerja. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk bicara tentang masa depan. "Aku masih belum tahu, Rak," kata Dinda pelan sambil menatap secangkir kopi di tangannya. "Aku takut kalau semua ini cuma sementara. Aku udah capek mulai dari nol." Terus, Raka menghela napas panjang. "Aku ngerti, Din. Tapi kali ini aku nggak mau janji muluk-muluk. Aku cuma mau buktiin lewat waktu." Dinda menatapnya. "Kamu yakin waktu masih mau berpihak sama kita?" Raka tersenyum lembut. "Kalau kita nggak nyerah, waktu nggak akan tega." Mereka terdiam. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Dan entah kenapa, Dinda merasa tenang. Seperti hujan itu bukan tanda perpisahan, tapi awal dari sesuatu yang baru. Hubungan mereka semakin hangat. Raka mulai bekerja di Bandung, membuka usaha kecil di bidang sosial, mendirikan lembaga pelatihan untuk orang tua tunggal dan anak-anak korban perceraian. Dinda sering ikut membantu. Kadang ia mengajar anak-anak menggambar, kadang membantu administrasi. Namun, di balik semua itu, masih ada bayangan masa lalu yang sulit dihapus. Suatu hari, saat Dinda sedang membersihkan lemari, ia menemukan sebuah foto lama, foto Raka bersama Clara, saat acara perusahaan dulu. Hatinya mendadak sesak. Luka lama yang sudah kering terasa berdarah lagi. Malamnya, Raka datang ke rumah membawa makan malam. Tapi Dinda tampak dingin. "Kamu kenapa?" tanya Raka. "Cuma capek," jawab Dinda singkat. Namun akhirnya, saat makan malam, Dinda tak bisa menahan perasaannya. "Ra, aku nemuin foto kamu sama Clara, Rocketarium." "Foto yang mana?" "Yang di acara perusahaan. Waktu kalian masih..." "Yah, kamu tahu." Raka menatapnya dengan tenang. "Din, aku nggak mau bela diri. Tapi foto itu cuma pengingat buat aku. Pengingat supaya aku nggak pernah ngulangin kebodohan yang sama." Dinda menatapnya lama. "Kamu nggak marah aku bahas ini lagi?" Raka menggeleng. "Enggak, karena aku tahu. Luka kayak gitu nggak bisa disembuhin dengan waktu singkat." "Aku sabar, Din.
Aku akan tetap di sini sampai kamu percaya lagi. Air mata menetes di pipi Dinda. Ia menatap Raka, lalu berkata pelan, "Kenapa kamu baru bisa ngomong kayak gini sekarang?" "Karena dulu aku sibuk pengen dimengerti, tapi lupa buat memahami kamu." Dinda tersenyum tipis. "Kamu benar-benar udah berubah ya, Rak?" "Bukan berubah," jawab Raka. "Aku cuma akhirnya sadar siapa yang paling berarti." Namun saat segalanya mulai membaik, kabar buruk datang lagi. Raka pingsan di kantor setelah rapat. Ia dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis menderita komplikasi jantung akibat stres berkepanjangan di masa lalu. Dinda panik. Ia berlari ke rumah sakit begitu menerima kabar. Begitu masuk ke ruang rawat, ia melihat Raka terbaring dengan alat infus di tangannya. Wajahnya pucat, tapi ketika melihat Dinda, ia masih sempat tersenyum. "Din, aku nggak apa-apa," katanya pelan. Dinda menatapnya sambil menahan tangis. "Kamu pikir aku bakal percaya? Kamu hampir aja pergi, Ra." Raka mencoba menggenggam tangannya. "Maaf, Din. Aku janji bakal jaga diri." "Janji lagi?" Dinda menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu tahu aku nggak butuh janji kan? Aku cuma butuh kamu sehat." Malam itu, Dinda menemani Raka di ruang rawat. Ia tidak tidur, hanya duduk di samping tempat tidurnya, memandangi wajah pria yang dulu pernah ia benci. Tapi kini justru ia takut kehilangan. Di tengah keheningan malam, Raka membuka mata. "Din," bisiknya lemah. Dinda menunduk, menggenggam tangannya erat. "Ya, aku di sini. Kalau suatu hari aku nggak ada." "Jangan ngomong gitu," potong Dinda cepat. Suaranya bergetar. "Aku nggak mau denger." Raka tersenyum kecil. "Aku cuma mau bilang, aku bahagia pernah dicintai kamu. Sekalipun cuma sekali, aku tetap bersyukur." Air mata Dinda jatuh deras. Ia menunduk, mencium tangan Raka. "Berhenti ngomong kayak gitu, Rak. Aku belum selesai sayang sama kamu." Kondisi Raka perlahan membaik. Dinda setia menjaganya, membawakan makanan, menemani baca buku, bahkan menemaninya terapi. Bagi Dinda, setiap detik bersama Raka kini terasa berharga. Ia sadar, cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi keberanian untuk tetap bertahan walau sudah hancur berkali-kali. Suatu pagi, ketika mereka duduk di taman rumah sakit, Raka berkata pelan, "Din, aku pernah takut kamu nggak bakal maafin aku. Tapi sekarang aku sadar, bahkan kalau kamu nggak maafin pun, aku tetap bersyukur pernah punya kamu." Dinda menatapnya sambil tersenyum hangat. "Kamu tahu nggak, Ra? Aku juga akhirnya sadar, kalau aku bukan cuma maafin kamu, aku juga maafin diriku sendiri. Karena pernah membiarkan diriku terluka terlalu lama." Raka memegang tangan Dinda dengan lembut. "Berarti kita sama-sama sembuh." Dinda mengangguk. "Iya, akhirnya waktu bicara." Mereka menikah lagi, tanpa pesta besar, tanpa tamu mewah. Hanya acara kecil di halaman belakang rumah kontrakan Dinda yang kini mereka sewa berdua. Ririn menangis haru saat melihat. Dinda berjalan dengan gaun sederhana dan senyum yang tulus. Raka berdiri di depan, mengenakan batik dan wajah penuh ketenangan. Saat penghulu bertanya, "Apakah kamu, Dinda, bersedia menerima Raka sebagai suamimu kembali?" Dinda tersenyum, menatap mata Raka dan menjawab pelan, "Aku menerima, bukan karena janji, tapi karena aku percaya." Air mata Raka menetes. Untuk pertama kalinya, janji itu tidak lagi sekadar kata, tapi tekad yang tumbuh dari luka dan penyesalan. Beberapa tahun kemudian, mereka hidup sederhana di Bandung. Raka masih aktif dengan lembaga sosialnya. Dinda membuka kursus menggambar kecil di rumah. Setiap sore mereka duduk di teras, menyeruput teh hangat sambil menatap langit. Raka menatap Dinda dan berkata pelan, "Dulu aku pikir cinta cuma tentang bahagia, tapi sekarang aku tahu, cinta juga tentang bertahan waktu segalanya hancur." Dinda tersenyum, menatapnya lembut, "Dan tentang memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena kita akhirnya paham kenapa semua harus terjadi." Raka menggenggam tangan Dinda, dan keduanya terdiam dalam damai. Tidak ada lagi janji, tidak ada lagi kata maaf. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa cinta mereka, yang dulu nyaris mati, akhirnya hidup kembali. Bukan karena waktu, tapi karena kesabaran yang akhirnya dimenangkan. Kadang Tuhan memisahkan dua orang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajari mereka bagaimana cara saling menemukan dengan cara yang benar.